Selamat malam. Kami dengan kelompok yang dianggotai Jonathan, Mutia, Dasia, Agi, Meifa Raisa, dan Muminatul Alifa ingin mempresentasikan company profile dengan rute Sampurna sampai dengan Monas. Sekarang saya akan menjelaskan Grand Hyatt. Grand Hyatt adalah hotel bintang 5 yang menawarkan fasilitas dan layanan terbaik di Jakarta. Hotel ini selesai dibangun pada tahun 1991 dengan luas gedung 6,7 hektar, memiliki 427 kamar dan suite luas. Sebagai bagian dari kompleks Plaza Indonesia, hotel ini juga terhubung dengan gedung perkantoran bergengsi, The Plaza Office Tower, dan apartemen premium. Ownership dari Grand Hyatt ini adalah Eka Cipta Wijaja. Dia adalah pendiri Sinarmas Group dan PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Afiliasi mereka adalah PT Plaza Indonesia Realty Tbk, Plaza Indonesia Shopping Center, The Plaza Office Tower, dan FX Sudirman. Saham dari pergerakan saham PT Plaza Indonesia bisa dilihat di bawah, di mana pembukaannya adalah Rp2.100 dan harga tertingginya adalah nasi pasar 7.425.075 juta volume. Keterlibatan dalam politik Eka Cipta Wijaja secara historis diketahui memberikan sumbangan kepada beberapa partai politik dan kampanye politik di Indonesia. Selanjutnya ada Plaza Indonesia. Plaza Indonesia merupakan perusahaan properti prestisius berkualitas tinggi di lokasi premium. Perusahaan ini beroperasi sejak tahun 1990 hingga 1991. Ownership dari Plaza Indonesia itu sendiri ialah Bapak Eka Cipta Wijaya selaku pendiri Sinarmas Group dan PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Nah, adapun afiliasi dari Plaza Indonesia sendiri ialah PT Plaza Indonesia Realty Tbk, Grand Hyatt Indonesia, dan The Plaza Office Tower, juga FX Sudirman. Berikut adalah pergerakan harga saham dari PT Plaza Indonesia yang mana berawal dari di harga 2080. Lalu berikutnya adalah Grand Indonesia. Grand Indonesia adalah mall premium yang sukses dan menawarkan pengalaman berbelanja internasional dan berbagai pilihan pakaian fashion, restoran, dan hiburan. Pemilik dari Grand Indonesia ialah PT Jarum yang dikelola oleh keluarga Hartono. Afiliasi dari Grand Indonesia ialah PT Sumber Cipta Multiniaga, PT Stefania Ultras Tobacco, PT Intertobacco Utama Industri, PT Tobacco Selat Malaka Industri, dan masih banyak lagi. Pergerakan harga saham PT Jarum Group memiliki 4 saham, yang diantaranya PT Bank Sentral Asia Tbk BBCA sebesar tambahan 0,27% dan sisanya dapat dilihat di layar. Keterlibatan dalam politik PT Jarum juga terlibat dalam memberikan sumbangan ke beberapa partai politik dan kampanye politik yang sah. Selanjutnya yaitu Mandarin Hotel Oriental. Company Life and Ownership-nya itu Mandarin Hotel Oriental mulai dibangun pada Januari 1976 oleh Jaya Konstruksi dan selesai dibangun pada 1979. Hotel mewah ini memiliki lantai 28. Mandarin Oriental Hotel Group atau MOHG adalah sebuah anggota Jardine Matheson Group. Merupakan sebuah kelompok manajemen dan investasi akomodasi internasional yang mengembangkan hotel, resort, dan perumahan mewah di Asia, Eropa, dan Amerika. Pemilik hotel ini ialah Jardine Matheson Group. Afiliasi Jardine Pacific, Jardine Motors, Hong Kong Land, Jardine Strategic Holdings, Dairy Farm, Jardine Cycle and Carriage, and Astra International. Pergerakan harga saham Mandarin Oriental International Ltd plus 0,040 dalam kurung plus 2,41%. Bid 1,600 ASK dan ASK 1,700. Volumenya 500, pendapatan 454,1 M. Rasio P
E itu min 44,10, perubahan 1 tahun min 17,87%. Keterlibatan dalam politik Jardine Matheson Group dapat terlibat dalam kegiatan sosial atau CSR di Indonesia yang mungkin mencakup sumbangan atau partisipasi dalam inisiatif politik atau kebijakan yang mendukung pembangunan sosial, kesehatan, atau lingkungan. Selanjutnya ada BCA Tower, Company Life dan ownership-nya. Menara BCA adalah sebuah gedung pencakar langit di Jalan MH Tamrin, Jakarta Pusat, Indonesia. Menjulang setinggi 230 meter dalam kurung 750 feet. Gedung ini terdiri dari 56 lantai yang ditempati sebagai kantor pusat Bank Sentral Asia. Pemilik BCA Tower adalah PT Jarum. Afiliasinya PT Sumber Cipta Multiniaga, PT Stefania Ultras Tobacco, PT Inter Tobacco Utama Industri, PT Tobacco Selat Malaka Industri, PT Manunggal Jaya Tobacco, PT Roberta Prima Tobacco, PT Prima Tobacco Harum Industri, PT Trasentra Tobacco, dan lain-lain. Pergerakan harga sahamnya, kenaikannya sebanyak plus 25 dalam kurung 0,27%. Pembukaannya 9.150, penutupan sebelumnya 9.100. Rentang hariannya 9.100 hingga 9.150, perubahan 1 tahun 23,81%. Selanjutnya ada Deutsche Bank, Company Life Deutsche, perusahaan perbankan investasi dan jasa keuangan multinasional yang berkantor pusat di Frankfurt, Jerman. Bank ini melantai di bursa saham Frankfurt dan bursa saham New York. Bank ini eksis di 58 negara, terutama di Eropa, Amerika, dan Asia. Hingga tahun 2017 sampai 2018, Deutsche Bank adalah bank dengan aset terbesar ke-21 di dunia. Bank ini adalah sebuah bank universal dengan 4 divisi utama, yakni bank investasi, bank korporat, bank privat, dan manajemen aset. Divisi bank investasi dari bank ini kerap mengatur alur kesepakatan yang substansial. Pemilik dari Deutsche Bank ialah Deutsche Asset Management. Pergerakan harga saham Deutsche Bank turun sebanyak minus 0,20%. Harga saham pembukaan dengan harga 9.871. Penutup sebelumnya 9.843 dan pendapatannya 8,88 billion. Four Point Hotel. Four Point Hotel by Sheraton merupakan sebuah merek hotel di mid-market dari Starwood Hotel and Resort. Four Point terbentuk oleh ITT Sheraton sebelum Starwood mengelola firma ini pada 1998. Merek ini telah mencakup hotel dan resort di Amerika Serikat, Kanada, Kolombia, Meksiko, Uruguay, Tiongkok, Australia, dan Timur Tengah. Mereka merencanakan perluasan hingga Tiongkok dan Dubai, juga Vietnam dan Sacramento, California. Hotel pertama masih berdiri dan dibuka pada 1995. Pemilik dari Four Point Hotel ini adalah Starwood Hotel and Resort. Pergerakan harga saham mereka, Starwood Hotel and Resort Worldwide, HOT 0,0%, BIT 76.71 garis miring 76,85, pembukaan 77,56, penutupan 77,12. Keterlibatan dalam politik atau posisi jabatan, Dato Sri Dr. Tahir, pendiri Mayapada Group, pernah menjadi anggota parlemen di Indonesia pada tahun 2004 dan menjadi anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Selanjutnya ada Menara Topaz, yang mana Menara Topaz sendiri berada di kawasan Bisnis Menteng, Jakarta Pusat. Sebelumnya, gedung perkantoran ini lebih dikenal dengan nama Menara Eksekutif karena terdapat kantor PT Bank Eksekutif Internasional Tbk.
Lalu pada tahun 2010 gedung ini berganti nama menjadi Menara Topas yang dimiliki oleh Mayapada Group. Pemilik dari Menara Topas ini ialah Mayapada Group yang mana memiliki afiliasi yakni PT Intermedia Promosindo, PT Wahana Media Tama, PT Elia Media Tama Indonesia, PT Silicon Digital Indonesia, PT Bank Mayapada International TB, PT Topas Multifinance, dan lain-lain. Pergerakan saham Mayapada Group milik terakhir pada penutupan perdagangan Selasa 27 Desember 2022 berada di angka Rp550 yang mana diartikan naik sebanyak 3,77%. Keterlibatan dalam politik atau posisi atau jabatan, yakni Dato Sri Dr. Tahir selaku pendiri Mayapada Group pernah menjadi anggota parlemen di Indonesia pada tahun 2004 dan menjadi anggota Komite Ekonomi dan Industri Nasional. Lalu selanjutnya, The Plaza Office Tower. The Plaza Office Tower adalah gedung perkantoran yang disewakan dan berlokasi Bundaran HI Jakarta. The Plaza Office Tower merupakan bagian kompleks serbaguna Plaza Indonesia yang di dalamnya terdapat Hotel Grand Hyatt dan Mall Plaza Indonesia di Jakarta Pusat. The Plaza Office Tower yang selesai dibangun pada tahun 2009 dimiliki oleh Eka Cipta Wijaja, sekaligus pendiri Sinarmas Group dan PT Plaza Indonesia Realty Tbk. Afiliasi antaranya PT Plaza Indonesia Realty Tbk, Plaza Indonesia Shopping Center, Plaza Indonesia, dan FX Sudirman. Pergerakan saham Plaza Indonesia yaitu 2080 IDR yang di mana terdapat pertumbuhan sebesar 1%. Selanjutnya yaitu Lipo Tamrin. Lipo Tamrin adalah bangunan kantor baru tipe Grade B yang terletak di Central Business District atau pusat kawasan bisnis jantung kota Jakarta dengan total luas bangunan 22.500 meter persegi. Bangunan kantor beralamat di Jalan MH Tamrin 20, tersedia untuk strata. Pemilik dari Lipo Tamrin ini ialah Lipo Group, PT Lipo Karawaci Tbk. Afiliasinya yaitu PT Multipolar Tbk, PT Siloam International Hospital Tbk, PT Lipo Karawaci Tbk, PT Lipo Cikarang Tbk, PT Star Pacific Tbk, PT Goa Makassar Tourism Development Tbk, PT First Media Tbk, dan lain-lain. Pergerakan harga saham PT Lipo Karawaci Tbk yaitu IDR 99 min 1 dalam kurung min 1,00%. Harga pembukaan IDR 99 penawaran dalam kurung offer. IDR 98 penawaran dalam kurung bid. IDR 97 harga terendah. IDR 96 kapitalisasi pasar. Kapitalisasi pasar IDR 6.946.142. Selanjutnya ada Gedung Jaya. Company Life Gedung Jaya adalah bangunan kantor tipe Grade B yang terletak di Central Business District atau pusat kawasan bisnis jantung kota Jakarta dengan total luas bangunan 12.032 meter persegi. Bangunan kantor beralamat di Jalan MH Tamrin nomor 12 tersedia untuk sewa. Pemilik dari Gedung Jaya ini adalah PT Jaya Land. Afiliasi PT Mitsubishi Electric Indonesia, Moka Cafe Cabana, PT Mitsubishi Jaya Elevator dan Eskalator. Pergerakan harga sahamnya dengan pembukaan harga Rp525, penawarannya 525 dan penawaran bidnya 520. Harga terendahnya Rp510 dan harga tertingginya Rp525. Volumenya 6.487 saham dengan kapitalisasi pasar 6.861.855 rupiah.
Selanjutnya ada kantor pusat PT Indosat, Company Life dan Ownership. Kantor pusat PT Indosat atau KPPTI ini dibangun oleh PT Pembangunan Perumahan pada bulan Juni 1985 dan selesai dibangun tahun 1988. Presiden Soeharto meresmikan gedung ini pada tanggal 3 April 1989 dan menghabiskan dana pembangunan sekitar 40 miliar. KPPTI ini dimiliki oleh ITT Corporation. Afiliasinya ada PT Aplika Nusa Lingkar Sarta dan Indosat Singapura Pte. Pergerakan sahamnya tutup sebelum 8.700 rentang hari Rp8.575 sampai Rp8.800. Rentang tahunnya Rp5.275 sampai Rp8.850. Kapitalisasi pasar ada di angka 70,51 triliun, volume rata-rata 11,4 juta, rasio PE 12,70, hasil dividen 2,94%, bursa utama IDX. Berikut pergerakan harga saham PT Indosat. Ada di angka Rp8.675. Jakarta Box Tower, Company Life dan Ownership. Dari ownershipnya Mardika Arta, total investasi PT Mardika Arta upaya sendiri dalam membangun JP Tower mencapai kurang lebih 1,1 triliun. Adapun harga sewa JP Tower ditawarkan sekitar 300 per meter per kubik. Darsono Tan, Direktur Leeds Property, mengatakan pihaknya menargetkan okupansi perkantoran ini bisa mencapai 50% sampai 60% saat mulai beroperasi nantinya. Afiliasi dari JB Tower dibangun melalui kerjasama Asia Cross Group Indonesia (PT Mau) dengan Asia White Group Singapura yang dalam afiliasinya dengan Asia Quest Group Malaysia. Lalu ada Bangkok Bank. Bangkok Bank merupakan bank komersial di Bangkok, Thailand yang didirikan pada tanggal 1 Desember 1944. Dengan lebih dari 18 juta akun, bank ini adalah bank terbesar di Thailand dan bank terbesar ke-7 di Asia Tenggara. Pendiri bank ini ialah Chin Sophon Phanik dengan total aset sebesar 3.117 triliun di 2018, yakni 1 Desember 1944. Kantor pusat bank ini bertempat di Bang Rak, Bangkok, Thailand. Presiden dari Bank Bangkok ini ialah Katsiri Sophon Phanik. Afiliasi dari Bank Bangkok ini sendiri ialah BBL Asset Management Company Limited, Bank Permata, Gualang Securities, Bangkok Bank China, Bangkok Bank Public Company Limited, Singapore Branch, BSL Leasing Company Limited, Asia Industrial Park Company Limited, dan lain-lain. Pergerakan harga sahamnya tutup sebelumnya di 163 baht, tentang hari ini 162 hingga 163,50 baht, tentang per tahunnya ialah 125 sampai 166,50 baht. Kapitalisasi pasar yakni 311,14 M THB, volume rata-ratanya 5,75 juta. Lalu selanjutnya ada Wisma Mandiri. Wisma Mandiri adalah sebuah bank di mana developer name-nya adalah PT Usaha Gedung Bank Dagang Negara. PT Usaha Gedung Mandiri pemegang sebesar 9,9% saham PT Usaha Guna Bakti Mandiri. Sugeng Haryadi pemegang 1% saham PT Usaha Guna Bakti Mandiri. Bank Mandiri dimiliki oleh negara karena merupakan bagian dari BUMN. Afiliasi dari Bank Mandiri sendiri ialah Bank Syariah Indonesia, Bank Mandiri Taspen, Bank Mandiri Europe, Aksa Mandiri, Mandiri InHealth,
Mandiri Sekuritas, Mandiri Capital, Mandiri Tunas Finance, Mandiri Remittance. Pergerakan sahamnya berada di Rp5.075 hari ini. Selanjutnya ada Sari Pasifik Jakarta. Dikelola oleh PT Sari Artamas Hotel Internasional, sebuah entitas usaha yang 50% sahamnya dimiliki oleh Sarinah. Perusahaan ini telah beroperasi sejak tahun 1976. PT Sari Artamas Hotel Internasional mengakuisisi saham. Pergerakan saham. Pada Agustus 2007, PT Panaraya berekspansi ke industri pariwisata dengan mengakuisisi saham Tokyo Corporation, SOTZ Corporation, dan PT Konsultasi Pembangunan Semesta di PT Sarin Tokyo Hotel Internasional atau PTSH pemilik Hotel Sari Pan Pasifik JMH Tamrin 6 Jakarta dengan akuisisi PT Samaraya 50% saham PT Sari Artamas Hotel Internasional. Sebelumnya PT Sarini Tokyo Hotel Internasional, sedangkan 50 saham lainnya dimiliki oleh PT Sarinah Persero. Setelah akuisisi, PT Panaraya akan lebih lanjut berinvestasi dalam merenovasi properti berusia 35 tahun ini dan mengubah menjadi salah satu hotel berkualitas terbaik di Indonesia. Skyline Building Tamrin. Company Life-nya, gedung ini dibangun oleh PT Jakarta Setiabudi Internasional Tbk bekerja sama dengan perusahaan Jepang Itochu Corporation pada 1975. JSI mengakuisisi kepemilikan PT Skyline Building dari Itochu Corporation dan menjadi pemegang saham mayoritas dengan persentase kepemilikan 65%. Beberapa perusahaan yang berkantor di gedung ini antara lain adalah PT Pertamina Geothermal Energy, Tokyo Land Indonesia, PT Unilon Tekstil Indonesia, Kumatex, dan kantor pengacara Aang Batara Pardede. Di dalamnya terdapat bioskop, restoran, dan perkantoran. Selanjutnya ada Sarinah, Company Life and Owners. Perusahaan ini didirikan pada tanggal 17 Agustus 1962 oleh Presiden Republik Indonesia yaitu Soekarno. Pemiliknya yaitu pemerintah Indonesia. Direktur Utama PT Sarinah Persero, Feti Kuartati. Seluruh saham perusahaan dimiliki oleh 100% pemerintah Republik Indonesia. PT Sarinah adalah anak usaha aviasi pariwisata Indonesia yang bergerak di bidang retail dan perdagangan. Pendapatannya 510,943 miliar itu di tahun 2019, laba bersih minus 6.345 miliar tahun 2019, total asetnya ada 3.071,725 miliar, total ekuitasnya 233,160 miliar. Induk perusahaannya ada PT Aviasi Pariwisata Indonesia Persero dan anak perusahaannya ada PT Sari Valuta Asing. Sinarmas Land Plaza. Sinarmas Land Plaza adalah sebuah gedung perkantoran yang terletak di wilayah Jakarta Selatan, memiliki 3 tower. Sinarmas Land Plaza merupakan gedung perkantoran berlokasi di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, yang dibangun pada tahun 1997. Sinarmas Land sebagai perusahaan pengembang properti terkemuka dan beragam di Indonesia. Mereka fokus pada pengembangan kota, kawasan perumahan, komersial, retail, industri, dan properti perhotelan. Ownership-nya adalah Eka Cipta Wijaya, pengusaha dan konglomerat dari Indonesia. Beliau dikenal sebagai pendiri Sinarmas. Keterlibatan dalam politik, mereka menangkap peluang perputaran uang pada tahun politik menjelang pemilu 2024 yang akan memicu pertumbuhan pasar properti nasional. CEO Sinarmas Land, Michael Wijaya, mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif dan perputaran uang di lingkup nasional akan ikut mendongkrak pasar properti domestik. Afiliasi mereka adalah PT Bumi Serpong Damai Tbk dan PT Duta Pertiwi Tbk. Dan ini adalah pergerakan harga saham mereka
yang 890 rupiah, dan nilai valuasi mereka pembukaan dari 890 over 885, harga terendah 890, volume 6 saham, frekuensi 5 kali, PE ratio 96 kali, peningkatan kapitalisasi pasar industri terkait 16 dari 47, penutupan sebelumnya 890, biddingnya mereka 875, harga tertinggi 850, nilai transaksi 500.000, EPS IDR 9 rupiah, kapitalisasi pasar 17.547 juta. Peringkat kapitalisasi mereka ya begitu. Oke. Selanjutnya Bank Sinarmas. Bank Sinarmas adalah sebuah bank komersial yang beroperasi di Indonesia. Bank ini menyediakan berbagai layanan perbankan termasuk tabungan, pinjaman, dan investasi. PT Bank Sinarmas Tbk didirikan pada 18 Agustus 1989 berdasarkan Akta Nomor 26 tanggal 18 Agustus 1989 dari Bupati Chandra SH, notaris di Jakarta, dengan nama PT Bank Sinta Indonesia, dan telah diubah dengan Akta Nomor 61 tanggal 15 September 1989 dari notaris yang sama. Keterlibatan dalam politik atau posisi dan informasi keterlibatan dalam posisi atau politik atau jabatan belum tersedia. Namun Sinarmas Brand menangkap peluang perputaran uang pada tahun politik menjelang pemilu 2024 yang akan memicu pertumbuhan pasar properti nasional. CEO Sinarmas Brand Michael Wijaya mengatakan pertumbuhan ekonomi yang positif internasional akan ikut mendongkrak pasar properti domestik. Ownership dari Bank Sinarmas itu sendiri ialah Bapak Eka Cipta Wijaya, yang merupakan pengusaha dan konglomerat asal Indonesia. Beliau dikenal sebagai pendiri Sinarmas. Selanjutnya ada pergerakan harga saham dan nilai evaluasi dari Bank Sinarmas itu sendiri. Lalu afiliasi dari Bank Sinarmas itu sendiri ialah PT Smartfren Telekom Tbk, PT Bumi Serpong Damai Tbk, PT Pabrik Kertas Kimia Tbk, PT Indonesia Club and Paper Tbk, PT Pura Delta Lestari Tbk, PT Huta Pertiwi Tbk, PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk, PT Sinarmas Tiarta Tbk, PT Dian Swastika Sentosa Tbk, dan PT Smart Tbk. Lalu yang selanjutnya adalah Pertamina. Pertamina adalah sebuah perusahaan energi yang bergerak di bidang minyak, gas, dan energi terbarukan. Perusahaan ini berbasis di Indonesia dan memiliki berbagai operasi di sektor energi. Ownership dari Pertamina adalah perusahaan energi nasional yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara atau BUMN selaku kuasa pemegang saham. Pergerakan harga saham Pertamina adalah perusahaan energi nasional yang 100% kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pemerintah Republik Indonesia. Nilai valuasinya PT Pertamina Persero sebesar 1.547.966 dan PT Pertamina PDV Indonesia jumlah sahamnya sebesar 15. Lalu afiliasi dari Pertamina ialah PT Tugu Pratama Indonesia, PT Pertamina Dana Ventura, PT Pertamina Drilling Service Indonesia, PT Pertamina Gas, PT Patra Jasa, PT Pertamina International EP, PT Pertamina Geothermal Energy, PT Pertamina Training and Consultant. Boleh dilanjut oleh Jonathan. Pullman Hotel. Pullman Hotel adalah sebuah hotel mewah yang terletak di daerah tertentu. Hotel ini menawarkan akomodasi berkualitas tinggi, layanan ramah, dan fasilitas lengkap. Nama Pullman berasal dari George Mortimer Pullman 1831 sampai 1897, pendiri Pullman Company. Hotel Pullman Jakarta Indonesia dibangun pada tahun 1972 oleh Departemen Keuangan yang bekerja sama dengan PT Wisma Nusantara dan Mitsui dan Japan Airlines Development Co. Ltd. dengan nama awal sebagai Hotel President. Namun setelah diambil alih oleh manajemen of Japan Airlines,
Development berubah nama menjadi Hotel Nikko, dan pada tahun 2006 hotel tersebut ditetapkan menjadi 5-star hotel. Pullman is the high-end international brand of the Accor Group, mainly targeted at cosmopolitan traveler. Afiliasi Pullman Hotel, Pullman Jakarta Indonesia dimiliki oleh PT Wisma Nusantara International yang merupakan anak perusahaan dari Goodyear GTS Ltd Singapura. Mitsui dan Co Ltd Japan juga merupakan pemegang saham di PT Wisma Nusantara International. Selanjutnya ada Wisma Nusantara. Wisma Nusantara merupakan sebuah gedung perkantoran yang terletak di pusat kota Jakarta. Dibangun pada tahun 1963, Wisma Nusantara merupakan gedung pencakar langit pertama di Indonesia dan Asia Tenggara yang mencapai ketinggian 100 meter. Ownership dari PT Wisma Nusantara ini ialah pemilik dan pengelola gedung Wisma Nusantara, Pullman Hotel, dan apartemen. Mereka baru-baru ini menjalin kemitraan TI untuk mengimplementasikan solusi manajemen properti komprehensif PIABLES yang disebut Advanced Property Plus. Keterlibatan dalam politik atau posisi atau jabatan sebagai sebuah properti yang terletak di pusat bisnis Jakarta dan menjadi tempat berkumpulnya berbagai lembaga keuangan. Juga perusahaan perdagangan dan kedutaan besar. Wisma Nusantara mungkin menjadi tempat diadakannya acara atau pertemuan yang berkaitan dengan dunia politik. Pergerakan saham pada PT Wisma Nusantara ialah pemilikan saham milik negara pada PT Wisma Nusantara Internasional kepada perusahaan perseroan, PT Perhotelan dan Perkantoran Indonesia. Lalu Sampurna Strategic Tower. Sampurna Strategic Tower adalah sebuah gedung perkantoran yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia. Sampurna Strategi didirikan oleh PT Sampurna Strategic dan mulai dibangun sejak tahun 2005. Ownership dari PT Sampurna Strategic ialah PT Sampurna Land Building Management of Sampurna Strategic Square Land. Perusahaan induknya PT Sampurna Strategic mengakuisisi gedung tersebut yang kemudian diberi nama Sampurna Strategic Square pada akhir tahun 2005. Afiliasi dari Sampurna Strategic Tower adalah dengan perusahaan putra Sampurna Foundation Transformation, PT Sampurna Financial Group, PT Sampurna Land, Sampurna Strategic Square, PT Sampurna Agro Tbk, PT Sumber Graha Sejahtera, Sampurna Kayu. Boleh dilanjut oleh Saudara Agi. Namun sebelumnya ada keterlibatan dalam politik. Kekuasaan relasional digunakan untuk secara langsung mempengaruhi pihak yang ingin dimanfaatkan untuk mencapai keuntungan. Contohnya adalah dengan membeli saham industri tembakau dalam negeri seperti yang dilakukan oleh Philip Morris International terhadap PT HM Sampurna. Dapat dilihat pergerakan sahamnya sebesar Rp1.015 pada hari ini, dan nilai valuasi untuk tahun buku 2021 PT Hanjaya Mandala Sampurna Tbk membagikan dividen sebesar 7,36 triliun atau sebesar Rp63,3 per saham yang didistribusikan kepada pemegang saham pada 29 Juni 2022. Selanjutnya ada AIA Sentral. AIA Sentral adalah gedung perkantoran grade A untuk disewakan yang beralamat di Jalan Sudirman, Jakarta. AIA Sentral selesai dibangun pada tahun 2015. AIA Group merupakan kelompok perusahaan asuransi jiwa Pan-Asia independen terbesar di dunia yang tercatat di bursa saham. AIA Sentral memiliki 45.000 meter persegi area perkantoran yang dapat disewa dengan luasan per lantai sekitar 1.450 meter persegi. Ownership-nya yaitu PT AIA Financial atau AIA dengan grup Chief Eksekutif dan Presiden AIA Group, Mark Tucker Ng Keng Hoi. Afiliasi
Aya Group Limited memiliki anak perusahaan atau cabang yang beroperasi di 18 pasar di Asia Pasifik. 97% saham anak perusahaan di Sri Lanka, 26% kepemilikan saham usaha patungan di India, dan kantor perwakilan di Myanmar dan Kamboja. Aya Sentral berikut pergerakan sahamnya. Dan nilai valuasinya yaitu Aya Group Limited 82,60 HKD. Keterlibatan dalam politik atau posisi atau jabatan, Rista bergabung dengan PT Aya Financial pada tahun 2015 sebagai Direktur Hukum dan Kepatuhan, dan pada tahun 2017 diberikan kesempatan untuk memperluas perannya dengan membawahi fungsi risiko. Selanjutnya ada Atmajaya Catholic University of Indonesia. Company profile dan ownership-nya. Atmajaya Jakarta adalah sebuah universitas swasta yang terletak di Jakarta, Indonesia. Universitas ini didirikan pada tahun 1960 dan menyediakan berbagai program akademik di berbagai bidang studi, termasuk ekonomi, bisnis, teknik ilmu sosial, humaniora, psikologi, hukum, dan sains. Atmajaya Jakarta dimiliki dan dioperasikan oleh Yayasan Atmajaya. Afiliasinya, Atmajaya Jakarta adalah universitas yang bekerjasama dengan berbagai lembaga, organisasi, dan universitas di dalam maupun di luar negeri. Universitas ini menjalin dan bekerjasama dengan institusi pendidikan lain, perusahaan, dan lembaga pemerintah untuk kegiatan penelitian, pertukaran pelajar, dan pengembangan program akademik. Atmajaya Jakarta bukanlah perusahaan yang terdaftar di pasar saham, sehingga tidak memiliki pergerakan harga saham seperti perusahaan publik. Nilai valuasinya, karena Atmajaya Jakarta bukan perusahaan yang terdaftar di pasar saham, tidak ada nilai valuasi yang dapat diukur seperti pada perusahaan publik. Sebagai universitas swasta, nilai Atmajaya Jakarta dapat dinilai dari reputasinya sebagai lembaga pendidikan yang berkualitas dan berkontribusi dalam dunia akademik. Keterlibatan dalam politik, posisi, dan jabatan. Sebagai lembaga pendidikan, Atmajaya Jakarta tidak secara langsung terlibat dalam politik atau menduduki posisi dan jabatan politik. Fokus utama universitas ini adalah menyediakan pendidikan yang bermutu tinggi dan membentuk generasi muda yang kompeten dan berkualitas. Meskipun demikian, individu yang terkait dengan Atmajaya Jakarta dapat memiliki keterlibatan pribadi dalam politik di luar perannya sebagai anggota fakultas atau staf administrasi. Selanjutnya ada KEB Hana Bank Indonesia. Company profilnya, KEB Hana Bank Indonesia adalah sebuah bank yang menyediakan perbankan kepada nasabah, termasuk korporat dan layanan keuangan lainnya. April 1971 dengan nama PT Bank Pasar Pagi Maju. Sejalan dengan perubahan statusnya dari bank retail menjadi bank komersial pada tahun 1989, nama bank tersebut diubah menjadi PT Bank Bintang Manunggal atau Bank Bima. Ownership, KEB Hana Bank Seoul, Line Financial Plus Corporation, International Finance Corporation, Biantoro Setijo, Ludijanto Setijo, Lilana Gani, Lirik Setijo. Ada struktur afiliasi, yaitu Hana Financial Group terbagi menjadi Hana Capital Co Ltd, lalu terbagi lagi menjadi KEB Hana Bank Korea, PT Bank KEB Hana Indonesia, dan yang terakhir PT Sinarmas Hana Finance. Pergerakan sahamnya ada di yang tertinggi 9,98%. Ada nilai valuasi yang tertera di gambar dan keterlibatan dalam politik, posisi, jabatan. Keterlibatan KEB Hana Bank Indonesia dalam politik, posisi, atau jabatan tertentu dapat bergantung pada kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku di Indonesia. Namun sebagai lembaga keuangan, bank umumnya harus
harus mematuhi peraturan yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan dan bisnisnya. Informasi terkait keterlibatan dalam politik atau jabatan spesifik dapat ditemukan melalui sumber yang relevan, seperti peraturan perbankan, laporan keuangan, atau publikasi resmi lainnya. Gedung BRI 1 adalah gedung perkantoran berlantai 95 meter yang berlokasi di utara Bundaran Semanggi, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Gedung dengan luas lantai total 29.400 meter persegi, (neto 18.790 meter per kuadrat), ini sudah menjadi kantor pusat Bank Rakyat Indonesia sejak 1985. BRI adalah salah satu bank terbesar di Indonesia yang menyediakan berbagai layanan keuangan kepada nasabahnya, termasuk perbankan retail, perbankan korporat, dan layanan keuangan lainnya. Afiliasi Gedung BRI 1 terafiliasi dengan Bank Rakyat Indonesia sebagai pemiliknya. BRI dapat memiliki afiliasi dengan entitas lain dalam industri keuangan, seperti anak perusahaan atau afiliasi bisnis terkait permodalan nasional madani pegadaian, Bank Raya Indonesia, Bank Syariah Indonesia 17,4%, BRI Insurance, BRI Life, BRI Remittance, BRI Dana Reksa, Sekuritas BRI Ventures, BRI Finance, Dana Reksa Investment Management. Ownership dari gedung BRI ini dimiliki oleh Bank Rakyat Indonesia. BRI adalah bank yang terdaftar dan diatur oleh Otoritas Perbankan Indonesia. Kepemilikan gedung ini terkait dengan kepemilikan BRI sebagai institusi keuangan pemerintah Indonesia 53%, publik 46%. Berikut ini adalah pergerakan harga saham mereka yang opennya 2 minggu terakhir open dengan 5.600 dan ditutup 5.550. Nilai valuasi brand BRI dinobatkan sebagai brand dengan valuasi paling tinggi atau paling bernilai di Indonesia, yakni sebesar 4,3 miliar US dollar atau setara dengan 63 triliun dengan kurs 14.850.000 per USS, dan BRI mendapatkan rating AAA. Keterlibatan dalam politik posisi atau jabatan sebagai gedung perkantoran milik Bank Rakyat Indonesia. Gedung ini menjadi salah satu institusi keuangan untuk pemerintahan Indonesia yang berstatus badan usaha milik negara. Selanjutnya ada Wisma GKBI. Wisma GKBI merupakan wisma gabungan Koperasi Batik Indonesia yang merupakan salah satu gedung perkantoran populer di kawasan Sudirman. Lokasi tepatnya berada di Jalan Jenderal Sudirman nomor 28 Jakarta Pusat. Wisma GKBI adalah sebuah gedung perkantoran yang terletak di Jakarta. Gedung ini merupakan salah satu ikon bisnis di pusat kota Jakarta. PT GKBI Investment adalah perusahaan yang didirikan oleh Gabungan Koperasi Batik Indonesia GKBI pada tahun 1993 sebagai jawaban akan kesiapan GKBI untuk memasuki persaingan di pasar internasional. Ownership dari Wisma GKBI sendiri ialah gedung ini merupakan proyek kerjasama Gabungan Koperasi Batik Indonesia dan Mulia Cemerlang Dian Persada. Sebelum menjadi bagian dari Grup Mulia sejak pertengahan 1966. Sebelum dibangun di lahan gedung ini berdiri gedung GKBI lama berlantai 3 yang dibangun oleh Associate NV dan diresmikan oleh Menteri Perdagangan Rahmat Bujang pada tanggal 20 Mei 1999. Pergerakan harga saham gedung yakni seperti Wisma GKBI biasanya bukan perusahaan terdaftar di pasar saham, sehingga tidak ada pergerakan harga saham yang terkait dengan gedung tersebut. Lalu afiliasi dari Wisma GKBI ini sendiri merupakan PT GKBI Investment, pembentukan perusahaan induk
atau holding company PT GKBel International Transport sebagai perusahaan di bidang penyewaan kendaraan. Lalu ada PT Dalwago Industrial Fabric Indonesia yang bergerak di bidang dryer fabric or non-woven. PT Absa International sebagai perusahaan yang bergerak di bidang trading non-tekstil, batubara, spare part, chemical, packing material, and mechanical electrical. Selanjutnya ada PT GKBel Mina Utama yang kegiatan usahanya di bidang food. Lalu ada PT Merah Putih Investama yang kegiatan usahanya di bidang finance. Nilai valuasi dari Wisma GKBI sendiri dapat bervariasi tergantung pada faktor seperti lokasi, kondisi bangunan, fasilitas, dan permintaan pasar. Nilai valuasi biasanya ditentukan oleh penilaian properti yang dilakukan oleh profesional atau perusahaan senilai independen. Jika dilihat dari nilai sewa yang beredar, ini sekitar 252.000,11 per SKM. Keterlibatan dalam politik, yakni Presiden Direktur PT GKBI Investment period 2022 sampai 2027 merupakan mantan Wakil Bupati Wonogiri, yakni Edi Santosa dalam periode 2016 sampai 2021. Lalu ada sentra BRI, adalah sebuah pusat bisnis atau pusat layanan yang terkait dengan Bank Rakyat Indonesia atau BRI. Sentra BRI biasanya dirancang untuk memberikan pelayanan yang komprehensif kepada nasabah BRI, termasuk layanan perbankan retail, layanan korporat, dan layanan keuangan lainnya. Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank milik pemerintahan yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjamadja pada tanggal 16 Desember 1895. Afiliasinya antara lain Bank Raya, BRI Remittance, BRI Life, BRI Finance, BRI Dana Reksa, Sekuritas, BRI Insurance, Pegadaian, PNM. Keterlibatan dalam politik, sebagai gedung perkantoran milik BRI, gedung ini menjadi salah satu institusi keuangan untuk pemerintahan Indonesia yang berstatus badan usaha milik negara atau BUMN. Berikut list ownership-nya. Lalu sentra BRI nilai valuasinya sebesar Rp5.400. Pergerakan harga sahamnya juga dapat dilihat di layar kaca. Kemudian Jakarta Mori Tower, Company Profile and Ownership, salah satu gedung termahal di Jakarta yang dimiliki oleh Mori Building, yang juga merupakan proyek Mori Building di Asia Tenggara. Gedung ini menghabiskan biaya konstruksi sebesar 500 juta US dollar. Kontraktor utama kantor ini adalah Shimizu Corporation dan Bangun Cipta Kontraktor, dan dirancang oleh Confederation of Associates, afiliasi PT Mitra Panca Persada. Keterlibatan dalam politik, pernah terlibat dalam pembangunan jembatan Simpang Semanggi karena wajib memberikan kompensasi atas kelebihan koefisien luas bangunan atau KLB. Selanjutnya ada Sudirman Apartment. Company Profile and Ownership-nya merupakan tempat tinggal yang memiliki fasilitas lengkap seperti pool, gym, dan masih banyak lagi. Apartemen ini mengambil konsep Healthy Living Apartment. Apartemen ini dimiliki oleh PT Liko Land Development. Afiliasinya PT Rifai Maju Property. Intilan Tower, Company Profile and Ownership. Gedung perkantoran pertama yang dibangun oleh PT Intilan Development Tbk beroperasi sejak 1968 dan merupakan gedung didesain oleh Paul Rudolph, seorang arsitek terkenal asal Amerika Serikat. Gedung ini juga dimiliki oleh PT Intilan Development Tbk yang tepatnya oleh Hendro Santoso Gondokusumo. Afiliasinya ada PT Taman Harapan Indah, PT Intilan Esperto, PT Intilan Grande, PT Intigria Persada, PT Melati Anugrah Seta, PT Melati Impian Bangsa, PT Melati Wahana Nusantara, dan PT Intilan Alfa Remita. Nilai evaluasi dan sahamnya terteras. Nilai evaluasinya di harga 226 IDR dan
ada sahamnya 230.000 IDR. Allianz, perusahaan yang menawarkan asuransi jiwa, properti, dan kecelakaan, kredit dan perjalanan, serta menawarkan layanan manajemen aset. Allianz sendiri merupakan perusahaan terbesar di dunia yang berkantor pusat di Munich, Jerman, yang beroperasi di asuransi dan jasa keuangan. Pemilik Allianz ialah Karl von Thiem, Director of Munich Reinsurance Company. Afiliasi: Allianz France, Allianz Worldwide Care, Allianz Global Investor, Risk Lab, Allianz Partner, Allianz Life, Club Marine, Euler Hermes, Allianz Teknologi, dan lain-lain. Ini adalah nilai valuasi dari Allianz, 84,23 miliar, dan pergerakan saham mereka dalam satu hari 207,95 euro. Lalu selanjutnya ada HSBC, yakni Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited. Merupakan sebuah organisasi perbankan juga jasa keuangan global yang berpusat di kota London. HSBC sendiri berdiri pada tahun 1865 yang awalnya bertugas untuk membiayai perdagangan antara Eropa dan Asia pada saat itu. HSBC memiliki layanan seperti perbankan dan keuangan internasional, salah satunya perbankan retail dan korporat. HSBC merupakan salah satu organisasi yang menyediakan layanan perbankan dan keuangan terbesar di dunia, tercatat melayani sekitar 39 juta pengguna melalui bisnis globalnya. HSBC sendiri dimiliki oleh Thomas Sutherland. Afiliasi dari HSBC ini ialah HSBC Bank PLC, The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation, HSBC Bank US, HSBC Bank Middle East, HSBC Meksiko, HSBC Bank Brazil, dan lain-lain. Nilai valuasinya ada di kisaran 120,61 miliar dan pergerakan sahamnya per hari ada di angka 605,90. Lalu dilanjutkan dengan Mayapada Tower. Mayapada Tower dimiliki oleh Mayapada Group. Mayapada Group adalah konglomerat berbasis di Indonesia yang didirikan oleh Dato Sri Tahir pada tahun 1986. Tahir memulai ini dengan bisnis pakaian dan manufaktur tekstil, dan 4 tahun kemudian ia mendirikan Bank Mayapada. Selain itu, Mayapada juga merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang sektor keuangan dan memberi pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit dan klinik. Lalu hotel, real estate, retail, hingga media. Mayapada juga memiliki yayasan bernama Tahir Foundation. Afiliasinya ada Topas TV, PT Mayapada Pratama Kasih, PT Bank Mayapada Internasional, TBK, PT Sejahtera Anugrah Jaya, atau Mayapada Hospital, PT Sona Topas Tourism, Industri, dan masih banyak lagi. Berikut nilai valuasinya berada di 5,69 triliun IDR, dan pergerakan harga saham ada pada 486,00 IDR. Kemudian ada PwC. PwC adalah singkatan dari PricewaterhouseCoopers yang merupakan perusahaan jaringan firma di bidang jasa profesional yang melayani jasa audit, akuntansi, keuangan, pajak terhutang, dan layanan konsultasi sumber daya manusia. PwC berkantor pusat di London dan didirikan tahun 1998. Perusahaan PwC ini juga melayani di bidang industri, contohnya industri kedirgantaraan, pertahanan, otomotif, dan lain-lain. PricewaterhouseCoopers dibentuk pada tahun 1998 melalui penggabungan dua firma akuntansi, yakni Coopers dan Lybrand, dan Pricewaterhouse. Ada 3 pendiri PwC, yaitu Samuel Lowell Price, Edwin Waterhouse, William Cooper. Afiliasinya itu PricewaterhouseCoopers Australia, PricewaterhouseCoopers LLP, Canada Strategy, and PricewaterhouseCoopers Arata AF Erguso CO. Nilai valuasi USD 30,86 triliun. Pergerakan harga saham bisa
dilihat dari gambar yang tertera. Selanjutnya ada Hanwha Life, company profile dan ownership-nya. Perusahaan yang bergerak di bidang pelayanan asuransi jiwa dan layanan asuransi. Hanwha Life merupakan perusahaan yang berasal dari Korea Selatan dan didirikan pada tahun 1946, juga merupakan perusahaan tertua di Korea Selatan. Hanwha Life menyediakan layanan berupa jasa asuransi jiwa, jasa reasuransi, manajemen investasi, dan jasa manajemen resiko. Pemilik dari Hanwha Group ialah Dong Kwon Kim. Hanwha Life dimiliki oleh Hanwha Group. Afiliasi PT Hanwha Life Insurance Indonesia, Hanwha General Insurance Co. dan Ltd. Kemudian inilah nilai valuasi dan pergerakan harga sahamnya. Nilai valuasinya 2,31 triliun dan harga sahamnya sekitar 2.660 rupiah. Selanjutnya ada Shahid Sudirman Center, Company Profile and Ownership, merupakan salah satu gedung perkantoran tertinggi di Jakarta. Shahid Sudirman Center sendiri merupakan salah satu bagian dari bisnis area komersial dan perumahan milik Shahid Group. Seperti yang diketahui, Shahid Group merupakan perusahaan konglomerasi Indonesia yang bergerak di berbagai bidang bisnis, mulai dari perhotelan, properti, media, pendidikan, dan lain-lain. Pendiri sekaligus pemilik dari perusahaan ini adalah Sukamdani Shahid Dito Sarjono dan istrinya Julia Sukamdani. Perusahaan ini juga dimiliki oleh KSO Shahid Megatama Karya Gemilang, afiliasi Hotel Shahid Jakarta. Tamara Center Sudirman merupakan salah satu gedung perkantoran dengan kategori kelas B yang terletak di kawasan Sudirman. Gedung yang telah beroperasi sejak tahun 1990. Gedung ini dirancang oleh anak bangsa dari Akasha, yaitu Sanggyong Engineering dan Construction. Gedung ini sudah menjadi markas dari grup Tamara yang terdiri dari Tamara Land dan Bank Tamara. Sejak 1998, Bank Tamara diambil oleh Badan Penyihatan Perbankan Nasional dan dilebur ke bank, dan nama gedung ini juga merupakan kantor dari dua bank asal Tiongkok, yaitu CTBC Bank dan Bank of China. Lalu selanjutnya ada International Financial Center yang merupakan sebuah kompleks gedung perkantoran yang dimiliki oleh Keppel Land Group. Keppel Land adalah salah satu anak perusahaan dari Keppel Group, yang merupakan salah satu perusahaan multinasional terbesar asal Singapura dengan bisnis utama di bidang offshore dan laut, juga properti dan infrastruktur. Keppel Group telah menebarkan sayap di Asia dan Eropa dengan fokus utama pada Singapura dan China, dan juga Vietnam serta Indonesia sebagai market pertumbuhannya. Perusahaan yang sudah terdaftar di bursa saham ada di Filipina dan Thailand. Keppel Land memfokuskan bisnis kepada strategi pengembangan properti untuk dijual dan untuk mengelola uang properti. Keppel Land juga telah menjadi salah satu perusahaan yang global 100 most sustainable corporation in the world 2015 yang diadakan oleh Corporate Knight untuk 2 tahun berturut-turut. Dan berikut adalah pergerakan saham dari International dari Keppel Corporation yang berada di angka 6,51 Lalu ada Grand Shahid Jaya, merupakan hotel bintang 5 di Jakarta, hotel yang melayani dan menawarkan kamar, ruang konferensi, restoran, ruang kantor, dan lain-lain. Hotel yang merupakan rancangan dari arsitek PRW Arsitek dan dibangun pada 1970. Ownership PT Empu Shahid International. Salah satu afiliasi adalah PT Shahid International Hotel Management dan Konsultan. Salah satu pemegang saham tertinggi ialah PT Empu Shahid International, dan nilai valuasi serta pergerakan saham dapat dilihat di layar kaca. Pergerakan saham berada di 2.500. Selanjutnya ada Le Méridien Jakarta. Merupakan hotel bintang 5 di Jakarta yang bergaya Eropa kelas atas dan dikelilingi oleh pusat perbelanjaan
transportasi umum dan perkantoran. Merek ini diakuisisi oleh Starwood Hotel dan Resort pada tahun 2005. Pasca akuisisi Starwood oleh Marriott pada tahun 2015, merek ini pun kini dimiliki oleh Marriott International dan hingga 31 Desember 2018 telah memiliki 107 hotel dengan total 28.034 hotel yang terletak di kawasan Sudirman. Ini dibangun pada tahun 1987. Selanjutnya ada Da Vinci. Company profile dan ownership-nya sebuah pencakar langit yang berlokasi di antara Superblok Sahid dan Smith Plaza. Diisi mayoritas oleh apartemen super mewah dan showroom dari perusahaan furniture mewah Da Vinci Indonesia. Ternyata ini pemilik menara cantik dan megah Da Vinci Jakarta merupakan pasangan Doris Fuatoni dalam mengembangkan bisnis furniture premiumnya yang kini telah merambah ke Malaysia, Brunei, Taiwan, Hong Kong, China, dan Indonesia. Pasangan sekaligus pendiri Da Vinci Holdings Pte. Ltd. dibangun sejak 2003. Da Vinci Tower dimiliki dan dikembangkan oleh Da Vinci Group. Berikut ini adalah nilai valuasinya 60.837 billion. Afiliasinya Da Vinci Collection, Da Vinci Presentation, Super Stainless Steel. Selanjutnya ada Mid Plaza. Company Profile and Ownership didirikan pada tahun 1980 di Jakarta yang merupakan perusahaan real estate meliputi properti komersial, residensial, dan perhotelan, teknologi informasi dan komunikasi, dan lain-lain. Perusahaan yang juga mengembangkan hotel dan beberapa area residensial di beberapa kota di Indonesia. Salah satunya adalah hotel yang bersebelahan dengan gedung perkantoran Mid Plaza, yaitu Ayana Mid Plaza Jakarta atau dulu bernama Intercontinental Mid Plaza. Rudy Suliawan adalah bos Mid Plaza Holding yang jadi pemilik Hotel Ayana yang sedang viral karena menjadi tempat welcoming dinner saat KTT ASEAN 2023. Beliau juga merupakan pemilik Ayana Komodo Resort yang baru-baru ini digunakan sebagai spot dinner KTT. Prudential Tower, sebuah gedung perkantoran yang berada dalam komplek Prudential Center. Prudential Tower dirancang oleh Denton Corkell Marshall. Asuransi Prudential Indonesia adalah sebuah perusahaan swasta asuransi jiwa yang dikelola oleh PT Prudential Life Assurance. Didirikan oleh Lord Kelvin Martin. Produk yang dihadirkan mencakup asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan, hingga kumpulan. Asuransi Prudential mencakup asuransi kesehatan, asuransi jiwa, pendidikan, perlindungan bebas premi, dana investasi, produk syariah, bancassurance, perlindungan karyawan. Didirikan pada tahun 1995. PT Prudential Life Assurance atau Prudential Indonesia merupakan bagian dari Prudential plc, sebuah grup perusahaan jasa keuangan terkemuka di Inggris. Sebagai bagian dari grup yang berpengalaman lebih dari 175 tahun di industri asuransi jiwa, Prudential Indonesia memiliki komitmen untuk mengembangkan bisnisnya di Indonesia. Laporan keuangan Prudential Indonesia bisa dilihat dan nilai valuasi mereka 86,78 US dollar. Selanjutnya ada Cash Plaza. Cash Plaza merupakan gedung perkantoran yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Memiliki 25 lantai dengan luas 1,2 hektar. Gedung ini dirancang oleh Gene L. Wong yang merupakan dari Gin Wong Associates. Diresmikan pada 1984. Perusahaan yang ada di Cash Plaza antara lain Bara Mutiara Prima, Batavia Prosperity Securitas, PT Great Sekuritas PT, Great Giant Livestock, Indo PT, Citra Sari Makmur PT, dan lain-lain. Cash Plaza sendiri dimiliki oleh Bapak Husodo Agus Subroto. Lalu ada Plaza Marine, PT Maskapai
Reasuransi Indonesia Tbk, yang selanjutnya disebut Marine atau Perseroan, didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Nomor 15 pada tanggal 4 Juni 1953, yang dibuat di hadapan Anton Frederick Scott, pengganti dari Mr. Karel Edward Kretschmann, notaris di Jakarta, dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia. PT Maskapai Reasuransi Indonesia Tbk atau Marine didirikan pada 4 Juni 1953 dan tercatat sebagai perusahaan reasuransi pertama di Indonesia dan terdaftar sebagai perusahaan reasuransi terbuka pertama dengan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia atau BI pada 1989. Berikut pergerakan sahamnya dan nilai valuasinya. Kemudian ada Wisma Nugra Santana. Wisma Nugra Santana sebuah perkantoran. Wisma Nugra Santana berdiri sejak tahun 1989 dan dikelola oleh PT Purasalokama sejak tahun 1989. Di dalamnya terdapat OK Bank, Klinik SSMS, Bank DKI, Inerco, Money Changer. Pendiri Wisma Nugra Santana ialah Ibu Sutowo. Afiliasi PT Pelayaran Umum Indonesia, PT Gembala Sriwijaya, PT Nugra Santana, PT Adiguna Shipbuilding dan Engineering, dan lain-lain. Kemudian ada Indofood Tower. Company dan ownership-nya PT Indofood Sukses Makmur Tbk didirikan di Republik Indonesia pada tanggal 14 Agustus 1990 dengan nama PT Panganjaya Inti Kusuma. PT Indofood Sukses Makmur bergerak dalam bidang makanan, olahan, bumbu, minuman, kemasan, minyak goreng, pabrik gandum, dan pabrik pembuatan karung tepung. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Perusahaan ini mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen. Produk konsumen bermerek Bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dalam pengolahan sayuran. Pemiliknya Salim Group. Pendirinya Sundono Salim. Direktur utama atau presiden direktur Antoni Salim. Afiliasinya PT Arga Giri Perkasa, PT Bogasari Flour Mills, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, dan subsidiaris PT Saripangan Mandiri Sejahtera, PT Mandiri Pangan Makmur, dan lain-lain. Berikut ini adalah nilai valuasi dan pergerakan harga sahamnya. Rp7.400. Selanjutnya ada Menara Astra, Company Profile dan Ownership. PT Astra International Tbk atau ACI didirikan pada tahun 1957 sebagai perusahaan dagang. Perusahaan ini memiliki 6 bisnis: otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan dan energi, agribisnis, teknologi informasi, infrastruktur, dan logistik. Perusahaan ini didukung oleh anak perusahaannya yang bergerak di bidang perakitan dan distribusi mobil, sepeda motor, dan suku cabang terkait penjualan alat berat dan persewaan, pertambangan dan jasa terkait pengembangan perkebunan, jasa keuangan, infrastruktur, dan teknologi informasi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1957 dengan nama PT Astra International Inc. oleh Chia Kianti, Liem Penhong, Parulian Nainggolan, Datu Parulas Nainggolan, dan Saud Guru Pamosik Nainggolan. Pemilik Astra adalah William Suryajaya, lalu founder PT Astra International. Afiliasi: PT Astra International Tbk, PT United Tractors Tbk, PT Astra Agro Lestari Tbk, PT Bank Permata Tbk, PT Brahmayasa Bahtera Commercial Division, PT Astra Multifinance, dan PT Asuransi Jiwa Astra, dan lain-lain. Berikut harga saham dan nilai valuasi. Wisma Bumi Putra merupakan sebuah perkantoran yang dibangun pertama kali pada tahun 1984 dan selesai tahun 1986. Sebuah pencakar langit
yang merupakan kantor pusat resmi asuransi jiwa atau bersama Bumi Putra 1912. Sejak 1985, Wisma Bumi Putra diresmikan oleh Dirut PT Wisma Bumi Putra Zulkarnain Ali pada 18 Mei 1985. Selain menjadi kantor AJB Bumi Putra, gedung ini pernah menjadi kantor sayap perbankan AJB Bumi Putra, Bank Bumi Putra yang sekarang menjadi MNC Bank. Afiliasi anak perusahaan PT Bumi Putra Wisata, PT Informatics OAC, PT Bumi Putra Mitra Sarana. Lalu selanjutnya ada Print Center Building atau Wisma Kiai. Pembangunan Wisma Kiai ini dilakukan mulai Agustus 1991 sampai dengan November 1993. Pihak pembangunannya adalah joint venture antara Toda Corporation bersama dengan Jaya Konstruksi. Pembangunannya sendiri sudah menghabiskan biaya sampai 55 juta dolar Amerika. Toda Corporation sendiri merupakan perusahaan global yang berbasis di Jepang yang sudah beroperasi sejak 1881. Juga banyak gedung di Indonesia yang ada campur tangan Toda Corporation. Misalnya ada apartemen The Newton 2, Sudirman Hill Residence, sampai dengan apartemen eksekutif Menteng. Wisma Kiai masih menjadi kantor dari beberapa perusahaan Jepang seperti Orix, Japan Airlines, Epson, GVC Kenwood, dan dealer mobil Mitsubishi. Untuk waktu sementara, dealer mobil Toyota pernah bertempat di gedung ini sembari menunggu Menara Astra selesai dibangun. Selain itu, Kedutaan Besar Costa Rica juga menempati gedung ini sejak 5 September 2017. Lalu dilanjutkan oleh Wisma Indosement. Gedung ini pertama kali dibangun pada tahun 1981 dan selesai pada tahun 1983. Tahun 2022, PT Indosement Tunggal Prakarsa Tbk genap berusia 47 tahun. Perjalanan panjang perseroan telah dimulai pada 1975 dengan didirikannya sebuah pabrik semen di wilayah Citerep, Jawa Barat, oleh PT Distinct Indonesia Cement Enterprise atau DICE. PT Indosement Tunggal Prakarsa Tbk adalah pemilik gedung tersebut. Pada 2001, Heidelberg Cement Group menjadi pemegang saham mayoritas setelah mengakuisisi 61,7% saham perseroan. Afiliasi ada PT Dian Abadi Perkasa, PT Makmur Abadi Perkasa Mandiri, dan masih banyak lagi. Dapat dilihat pertumbuhan saham dan nilai valuasi sebesar 9.750 IDR. Selanjutnya ada Menara Taspen. PT ini berdiri berawal dari hasil keputusan Menteri Pertama RI nomor 388 MP 1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang berisi bahwa pemerintah menetapkan pentingnya jaminan sosial bagi pegawai negeri dan keluarganya. PT Taspen Indonesia didirikan pada tanggal 17 April 1963 dengan urusan negara dana tabungan dan asuransi pegawai negeri. PT Taspen Indonesia atau Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negara ini merupakan perusahaan milik Badan Usaha Milik Negara Indonesia atau BUMN yang bergerak di bidang asuransi tabungan hari tua dan dana pensiun bagi ASN dan pejabat negara, juga program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Kepemilikan PT Taspen adalah 100% milik negara dengan direksi sebagai berikut. Direktur utama dari PT Taspen adalah Bayu Setio Utomo. Keterlibatan dalam politik, keterlibatan PT Taspen Indonesia dalam politik, yakni PT ini merupakan perusahaan milik BUMN yang berawal dari hasil keputusan Menteri Pertama RI nomor 388 MP 1960 tanggal 25 Agustus 1960 yang berisi bahwa pemerintah menetapkan pentingnya jaminan sosial bagi pegawai negeri dan keluarganya. Afiliasi PT Taspen Properti Indonesia, PT Asuransi Jiwa Taspen, PT Bank Mandiri Taspen. Selanjutnya ada Graha BNI, Company Profile dan Ownership. BNI didirikan di Yogyakarta pada tanggal 5 Juli 1946 yang didirikan oleh Margono Joyo Hadikusumo selaku utusan Mohatta untuk membentuk bank sirkulasi atau bank sentral yang bertanggung jawab menerbitkan dan mengelola mata uang Indonesia.
BNI menjadi perusahaan publik pada tahun 1669 setelah menaruh sahamnya di Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya yang berfungsi sebagai bank sentral dan bank umum. Bank BNI merupakan bank terbesar keempat di Indonesia yang memiliki total aset sebesar 1.029,83 triliun sepanjang tahun 2022. Pemegang saham BNI yakin pemerintah Republik Indonesia yang diwakili oleh Kementerian Negara, Badan Usaha Milik Negara, dan Publik melalui investasi saham. Adapun direksi yang mengatur yakni Royke Tumilar selaku Direktur Utama, Agus Martowardoyo selaku Komisaris Utama. Sebagai perusahaan milik negara atau BUMN, Bank BNI memiliki tugas yakni memperbaiki ekonomi rakyat Indonesia serta berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional dengan memberdayakan berbagai sektor industri di Indonesia. Total aset yang dimiliki oleh Geraha BNI di tahun 2021 yakni sebesar 964.838. Afiliasinya Bank Syariah Indonesia, Bank Mayora, BNI Remittance Limited Hong Kong, PT Bina Usaha Indonesia, PT BNI Life, PT BNI Multi Finance, PT BNI Nomura Javco Investment, PT BNI Nomura Javco Management Venture, PT BNI Nomura Javco Ventura 1, PT BNI Sekuritas, PT Pembiayaan Arta Negara, PT Sarana Bersama Pembiayaan Indonesia, PT Asuransi Tripakarta, PT Swadharma Duta Data, PT Swadharma Ria Satya. Berikut harga sahamnya Rp9.000. Selanjutnya ada Wisma 46, Company Profile dan Ownership. Wisma 46 merupakan gedung pencakar langit atau gedung tertinggi yang selesai dibangun pada tahun 1996. Ketinggian gedung ini menggantikan ketinggian dari gedung Geraha Mandiri dan gedung Gama Tower. Gedung ini berada di atas lahan seluas 15 hektar kompleks Kota BNI Jakarta Pusat. Bangunan ini dikembangkan dan dimiliki oleh PT Swadharma Prima Utama yang merupakan sebuah perusahaan kerjasama antara Sudono Salim, Liman, dan Dana Pensiun BNI. Landmark Building. Gedung ini mengalami 2 tahap pembangunan. Tahap pembangunan pertama mulai dibangun pada Juli 1983 oleh pemborong Kadi Internasional yang kemungkinan melibatkan Kumagai Gumi, yakni perusahaan konstruksi asal Jepang yang didirikan di Fukui, prefektur Fukui, dan kantor pusatnya berada di Shinjuku, Tokyo. Dan kemungkinan selesai menurut kabar sekitar di bulan September 1985. Gedung Landmark 1 ini sudah mulai digunakan di tahun 1986. Pembangunan kedua gedung Landmark 2 selesai di tahun 1991 yang diprakasai oleh Kumagai Gumi juga. Namun hingga 1992 gedung ini belum bisa digunakan dikarenakan instalasi listrik yang tak kunjung dipasang. Selanjutnya ada Autograph Tower. Autograph Tower yang berlokasi di Kompleks Tamrin 9, Jakarta Pusat telah melakukan soft launching pada bulan Desember 2022. Gedung milik PT Putra Gaya Wahana ini dibangun setinggi 382,9 meter. Gedung ini berisi 75 lantai dan dijuluki sebagai super tall pertama di Indonesia. Pembangunan ini dimulai dari 2013 dan rampung 100% di tahun 2022. Autograph Tower bakal memiliki beragam fungsi seperti apartemen service, area retail komersial, hotel, hingga perkantoran. PT Putra Gaya Wahana ini merupakan perusahaan milik Alvin Ghazali yang bergerak di sektor industri tekstil. Anak perusahaannya ada PT Putra Gaya Wahana yang tengah mengembangkan bisnisnya lagi. Salah satunya ialah UOB Plaza, lalu ada Gedung Cokro 88 dan Gedung Sungai Jerong. Lalu
PGW akan membangun apartemen perkantoran, hotel, ruko, dan pusat belanja. Pada tanggal 14 Agustus 2021, PT Putra Gaya Wahana bersama pemerintah menggelar vaksinasi COVID-19 secara massal sebanyak 300 dosis di Ballroom Tamrin 9. Lalu UOB. Bank UOB merupakan singkatan dari United Overseas Bank, yaitu salah satu bank swasta terbesar ketiga di Singapura yang berada di Indonesia. UOB Indonesia didirikan pada tanggal 31 Agustus 1956 dengan nama PT Bank Buana Indonesia. Pada bulan Mei 2011 berganti nama menjadi PT Bank UOB Indonesia. UOB Indonesia dikenal sebagai bank dengan sendi pada pelayanan usaha kecil menengah atau UKM, layanan kepada nasabah retail, serta mengembangkan bisnis konsumer dan corporate banking melalui layanan treasury dan cash management. Ketua UOB ialah Wee Cho Yaw, yakni seorang pengusaha asal Singapura yang juga merupakan ketua United Industrial Corporation atau UIC di Singapura. Adapun direktur utama dari UOB Indonesia ialah Hendra Gunawan. Pergerakan harga saham UOB di tanggal 9 Juni sedang mengalami penurunan sebanyak 0,49%, yaitu pada $27,97. Anak perusahaan antara lain Far Eastern Bank Singapura, UOB Malaysia, UOB Thailand, PT Bank UOB Indonesia, Citi UOB Bank di Vietnam, dan masih banyak lagi. Yang selanjutnya ada The City Tower. The City Tower dibangun pada tahun 2008 dan diprakarsai oleh PT Kencana Geraha Mandiri yang merupakan anak perusahaan PT Kencana Geraha Global Development yang menghabiskan dana sekitar 650 miliar. Perusahaan ini merupakan perusahaan milik Heri Gunawan dan Edi Hartono yang berfokus di bidang properti real estate. Gedung yang berada di kawasan MH Tamrin ini memiliki 32 lantai di atas tanah seluas 72.400 meter persegi. Gedung ini dimiliki oleh PT Kencana Geraha Global atau KG Global yang merupakan milik Bapak Hari Gunawan dan Bapak Edi Hartono. Gedung ini juga dibangun oleh PT Kencana Geraha Mandiri yang merupakan anak perusahaan PT Kencana Geraha Mandiri. Anak perusahaan PT Kencana Geraha Global yakni PT Kencana Geraha Mandiri, PT Grand Sejahtera Tbk, KG Optima, KG Lestari, dan Kencana Geraha Mandiri. Kemudian ada Arta Motor Lestari. Company profile dan ownership-nya, PT Arta Motor Lestari ini merupakan dealer resmi BMW di Kota Medan dan satu-satunya di Pulau Sumatera yang memiliki cabang di Jakarta, salah satunya yang berada di Plaza Galeon. Untuk menghadirkan dealer ini, PT Arta Motor Lestari menghabiskan dana sebanyak 60 miliar. Direktur PT Arta Motor Lestari ialah Bapak Jaka Natawardaya. Board of Director PT Arta Motor Lestari, Hogeng Syafruddin. Presiden Direktur PT Arta Motor Lestari, Daniel Raj. Anak perusahaan PT Arta Lestari itu sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Luminari Group Jakarta yang bergerak di bidang otomotif, properti, dan entertainment. Kami mengucapkan terima kasih. Berikut presentasi kami tentang company profile dari Sampurna menuju Monas. Terima kasih.